Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sehari jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, para penumpang yang hendak melakukan keberangkatan melalui Stasiun Senen Jakarta Pusat berdatangan untuk berangkat lebih awal demi menghindari kepadatan penumpang. Pada periode Nataru 2024 hingga 2025, di hari Senin tercatat 24.999 penumpang berangkat ke sejumlah lokasi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada beberapa titik lokasi tujuan yang menjadi lokasi favorit. Salah satunya adalah Yogyakarta, Langkuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Para penumpang yang hendak mengisi waktu libur Nataru memilih keberangkatan lebih awal mengingat kepadatan diprediksi akan terjadi pada 24 hingga 25 Desember 2024. Sehingga para penumpang mengantisipasi untuk menghindari kepadatan. Dan bagaimana pantauan kepadatan libur Natal dan Tahun Baru? Kami telah terhubung dengan rekan Reza Zanski di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat pagi Reza, apakah Stasiun Pasar Senen masih dipadati pemudik pada H-1 Natal tahun ini? Ya baik Yasmin dan juga pemirsa, selamat pagi. Memang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta ini masih dipadati oleh para calon penumpang yang dari pantauan kami sejak pukul 2 pagi tadi mereka hendak meluangkan waktu untuk beristirahat di beberapa ruang tunggu, baik itu yang di dalam ataupun di ruangan semi outdoor tentunya, sembari menunggu keberangkatan pertama menuju ke Solo balapan yang dimulai pada pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Selain itu, para pengunjung juga tidak hanya beristirahat, mereka juga tampak bersuah foto dan juga berbincang. Dan juga kami melihat tadi ada beberapa antrian yang sangat terlihat untuk mencetak tiket keberangkatan mereka. Dan memang Yasmin dan juga pemirsa, berdasarkan data yang kami terima, khususnya untuk hari ini ada sekitar 24.000 tiket yang sudah terjual pada kali ini, atau okupansinya sebanyak 91%. Maksudnya 91% untuk tanggal 25 Desember 2024. Namun untuk tiket besok ini masih berpotensi untuk bertambah seiring dengan proses penjualan tiket yang masih berlangsung, di mana jika dirunut untuk hari ini destinasi favorit para calon penumpang ini pergi menuju ke Jogja, Surabaya, Purwokerto, dan juga Semarang tentunya, yang menjadi opsi bagi para calon penumpang baik itu berlibur ataupun pulang ke kampung halaman di jelang Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Dan jika melihat data sebelumnya, PT KAI Daob 1 Jakarta ini sudah memberangkatkan sekitar 44.000 orang di setiap stasiun PT KAI Daob 1 Jakarta, termasuk di Stasiun Senen, yakni sekitar 23.600. Artinya memang ada peningkatan konsisten dengan sekitar 24.000 penumpang yang berangkat hingga 25.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Dan untuk diketahui juga Yasmin dan juga pemirsa, kami masih menunggu apakah nantinya angka ini bisa tembus lebih dari Rp25.000, maksudnya 25.000 orang tentunya, di mana informasi yang kami terima bahwasanya untuk kepadatan keberangkatan ini terjadi pada tanggal 24 Desember ataupun pada hari ini hingga 25 Desember 2024, di mana untuk masa angkut sendiri, masa angkut lebaran, maksudnya masa angkut untuk Nataru ini 19 Desember hingga 5 Januari, dan sudah ada sekitar 1.500 kereta api perjalanan jarak jauh, di mana perharinya ini mencapai 86 perjalanan. Yasmin dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwasanya PT KAI juga menambah beberapa perjalanan dan juga mengatur protokol kesehatan yang sangat begitu ketat di stasiun kereta api, sehingga ini antusiasme daripada masyarakat yang ingin melakukan mudik ataupun liburan di jelang Natal dan Tahun Baru ini bisa terakomodir secara baik dan juga aman. Dan dihimbau juga bagi para masyarakat untuk bisa memesan tiket sesuai di laman yang tertera. Sementara itu, Yasmin, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Reza Zanski melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, sebanyak lebih dari 10.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur pada H-2 Natal. Ya, selain dipadati penumpang yang akan berlibur di kawasan Bandung, kereta cepat Wush juga dimanfaatkan siswa sekolah melakukan perjalanan edukasi mengisi liburan. Antrian penumpang terjadi sejak jadwal pemberangkatan pertama dalam rangkaian kereta cepat Wush dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur. Keberangkatan penumpang Wush melonjak hingga mencapai 10.000 penumpang. Lonjakan ini diperkirakan terjadi hingga malam hari seiring banyaknya pemesanan tiket Wush di momen libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat sebanyak 115.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat Wush dengan rata-rata penumpang perharinya 22.000 orang. Jadi memang untuk pada hari Senin ini ya sudah mulai terlihat kembali adanya peningkatan jumlah penumpang. Seperti kemarin di hari Minggu penumpang Wush ke berbagai tujuan mencapai sekitar 21.000 penumpang. Dan kami prediksi hari ini juga sama, ada di sekitar 21.000 penumpang, di mana jumlah tersebut meningkat sekitar 20% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa di luar momen Nataru. Sementara jelang dibukanya stasiun KCIC Karawang, pemesanan tiket KCIC menuju Karawang sudah mulai dibuka pada 22 Desember dengan harga tiket mulai Rp125.000. Tercatat sudah lebih dari 50 pemesan tiket untuk tujuan Karawang baik dari stasiun Bandung maupun Halim. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ribuan penumpang masih memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat sejumlah penumpang mencapai 160.000 dengan pergerakan pesawat mencapai 1.100 penerbangan. Ribuan penumpang masih memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para pengguna moda transportasi udara ini kebanyakan pergi berlibur atau pulang ke kampung halaman memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Penurunan harga tiket sebesar 10% mendorong tingginya minat penumpang untuk pergi berlibur menggunakan moda transportasi udara. Pulang kampung? Mau pulang kampung. Kenapa memilihnya? Karena harga tiket turun hari ini. Oh, pulang kampungnya kemana? Ke Balikpapan. Sementara menurut pengelola bandara, jumlah pergerakan penumpang hari ini mencapai 159.000 orang. Dan untuk pergerakan pesawat berjumlah 1.071 penerbangan hari ini. Melihat data perkiraan di hari ini, memang hari ini terjadi sedikit penurunan. Menurut data yang kami terima ada sekitar 159.000 penumpang yang akan datang dan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk penerbangannya sekitar 1.073 penerbangan. Dibandingkan kemarin di Sabtu dan Minggu itu memang terjadi peak season ya, yaitu sekitar 190.000 penumpang yang melewati Bandara Soekarno-Hatta. Sementara tujuan favorit masih didominasi rute penerbangan Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan Balikpapan. Para penumpang diimbau untuk datang ke bandara 3 jam lebih awal untuk menghindari penumpukan antrian saat akan check-in. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan padati Pelabuhan Bakauheni, Lampung sejak pagi hingga Senin sore, yang mana antrean kendaraan terus memadati di kantong parkir dermaga pelabuhan. Pada puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan terus berdatangan memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kendaraan mengantri di kantung parkir dermaga untuk masuk ke dalam kapal. Para calon penumpang kapal ini umumnya melakukan perjalanan ke Pulau Jawa, memanfaatkan libur Nataru ke kampung halaman. Seminggu. Berarti liburan ya Pak ya? Iya. Tadi di perjalanan? Lancar. Lancar. Udah nunggu berapa jam? Setengah jam lah. Berdasarkan data pihak ASDP, hari ini tercatat 2.929 unit mobil pribadi yang sudah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak.
Ditambah dengan bus angkutan penumpang dan truk sehingga jumlah total kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Merak mencapai 5.986 unit. Saya dari Lampung Pak, dari Tenggamus, Kabupaten Tenggamus. Saya dari Banten, ya, di Rangkas Bitung. Mau ke Banten? Iya, mau ke Banten. Kemarin hari Sabtu. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka liburan sekaligus kunjungan ke keluarga. Untuk mengantisipasi antrian akibat lonjakan penumpang, ASDP Bakauheni mengoperasikan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif serta 28 unit kapal feri berukuran besar. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.